Oh, PPT-nya cuma 12. 12 halaman ya. Saya emang nggak akan lama-lama kok, teman-teman. Ya, hari ini saya akan masuk ke materi terkait dengan uji beda proporsi ya. Kalau di RPS kalau nggak salah harusnya uji linear ya, linear regresi sederhana, tapi ternyata ada perubahan. Jadinya saya dapatnya uji beda proporsi. Jadi saya juga Jadi harus saya bikin bikin dulu tuh materinya ya. Jadi ya ya, sudahlah, nggak apa-apa. Oke, kalau untuk materi yang kedua tuh apa ya Mbak Sinta ya? untuk materi di hari Jumat Pak atau bagaimana? Ya, hari Jumat maksud saya. Oh, untuk hari Jumat, berarti harus lihat dulu RPS Pak. Oh, Masih mudah-mudahan ada. nggak ada perubahan ya. Enggak Oke. ada. Itu aja sih Pak, satu yang perubahan karena kebahas sama Bunda kemarin. Oke. Tapi kalau misalnya hari Jumat sore bisa nggak Mbak? Kan itu kalau nggak salah saya dapat jam 2, misalnya jam seginian gitu. Nah, Memungkinkan nggak? kebetulan kalau hari Jumat itu Pak ada dua mata kuliah. Nah, Mm-mm. mata kuliah biosafit ini yang pertama yang jam 14.30. Nanti yang keduanya ada mata kuliah lain. Kalau misalnya Mama buat tidak bisa, mungkin di reschedule di hari lain atau Bapak aja bisa kapan. Karena kalau Jumat sore setelah 14.30 di luar jam biosafit itu ada mata kuliah lain, Pak. Oh, kalau misalnya yang kosong, misalnya sekitar jam 5-an gitu, kira-kira di hari apa Pak, Mbak? Ada nggak? Sekitar jam 5 Mm. nggak bisa Pak, paling bisa kayaknya kalau jam 5 setelah mata kuliah. Oh enggak Pak, mohon maaf. Kan jam yang kedua itu masih ada mata kuliah yang lain itu sampai jam 19. Mm-mm. Oh, oke. Jadi nggak ada ya Mm, Mbak ya? ya, Oke, nah. paling eh, di hari lain mungkin Pak. Ya, maksudnya kalau di hari lain maksudnya. Di hari lain boleh Pak. Kita kuliah itu Rabu sampai Jumat. Mm-mm. Untuk hari Kamis satu mata kuliah. Untuk hari Jumat itu dua mata kuliah. Kalau di luar hari itu paling biasanya kita di hari Sabtu Pak. Oke, paling di hari Kamis nggak apa-apa sih. Kalau Oh di boleh hari Pak. Kamis, kalau Sore Kamis mungkin sore ya. ya. Mm-mm. Kamis sore aja nggak apa-apa. Siapa? Kalau nggak nanti WA-an aja ya Mbak ya. Oh iya, siapa? Oke, teman-teman ya, hari ini kita akan belajar terkait dengan uji beda proporsi ya. Jadi uji ini biasanya juga biasa kita sebut dengan ya yang gampangnya lah ya, yang mudahnya. Jadi saya ngomongnya nggak teori lah ya, tapi saya ngomongnya secara aplikatifnya. Biasanya yang akan kita pelajari hari ini itu biasanya untuk uji-uji di mana teman-teman punya judul misalnya hubungan gitu ya, atau misalnya yang judul depannya korelasi, di mana materi kita hari ini fokusnya adalah ada dua variabel gitu ya, minimal dua variabel, ada variabel independen dan ada variabel dependen. Jadi kalau misalnya teman-teman mempunyai rencana terkait dengan ujinya gitu ya, ujinya pada dua variabel dan tujuan penelitiannya adalah mencari hubungan atau mencari korelasi ya, atau dalam hal ini adalah asosiatif gitu ya, maka materi hari ini kayaknya yang lebih cocok gitu ya untuk teman-teman bisa gunakan nanti ketika melakukan analisa bivariat ya. Jadi fokus kita di sini adalah analisa bivariat. Nah, outline yang akan kita bahas di sini ada 5 sub sebenarnya ya. Ada terkait dengan korelasi person, ada chi-square ya, ada Spearman-Rho, ada Kendall-Tau sama Somerdy. Mungkin ini pasti di telinga teman-teman kedengarannya asing gitu ya, atau mungkin baru pertama kali mendengar, atau mungkin ada Wah, yang mantap bos. menyampaikan Cem. susah mungkin ya cara bacanya gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa. Namanya kita belajar, kita sama-sama belajar, sama-sama di sini saya cuma sharing aja gitu ya. Jadi ada beberapa uji yang bisa teman-teman gunakan gitu ya ketika teman-teman tadi punya niatan, punya rencana di mana tujuan penelitiannya adalah mencari hubungan ataupun misalnya tadi mencari korelasi begitu ya. Korelasi gitu. Nah, nanti nanti di dalam mata kuliah ini pun juga atau di dalam materi hari ini kita akan melihat apa sih perbedaan dari setiap uji dan kapan sih saya menggunakan uji tersebut begitu. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini ya teman-teman mampu memahami mengenai uji beda proporsi baik parametrik ataupun non parametrik. Kemudian mampu melakukan uji ya, makanya tadi saya sudah mengirimkan
Excel. Jadi saya harap sih teman-teman seperti biasa ya sudah menyiapkan Excel dan sudah menyiapkan SPSS supaya kita nanti bisa mengaplikasikannya bersama-sama. Ya karena kalau misalnya cuman saya saja, saya yakin pasti teman-teman akan bingung nantinya kalau misalnya ada ujian sama Bu Maya begitu ya. Kemudian yang ketiga adalah teman-teman mampu menginterpretasikan ya. Percuma kita bisa melakukan ujinya tapi kita tidak tahu bagaimana cara membacanya. Jadi nanti kita juga akan belajar sampai menginterpretasikan dari uji tersebut. Nah, yang pertama gitu ya, pendahuluan lah ya. Teman-teman itu harus tahu gitu ya, kapan sih saya menggunakan uji yang tepat, uji statistik apa nih yang tepat. Ternyata ada berbagai macam faktor, seperti beberapa materi yang pernah saya sampaikan dulu. Dalam penentuan uji statistik itu ya intinya dibagi dua gitu ya. Ada yang parametrik dan ada yang non-parametrik. Bagaimana membedakan parametrik dan non-parametrik? Yaitu salah satunya adalah jenis datanya atau skala ukur yang teman-teman gunakan. Kalau teman-teman di dalam definisi operasionalnya yang teman-teman gunakan adalah skala ukurnya nominal atau ordinal, itu udah jelas. Pasti uji yang digunakan adalah uji yang non-parametrik. Parametrik. Tapi kalau misalnya teman-teman, di definisi operasional saya kalau datanya skala ukurnya antara interval nih atau rasio. Berarti kemungkinan, saya ngomongnya masih kemungkinan ya. Kemungkinan teman-teman bisa menggunakan ujinya parametrik, tapi dengan syarat. Ada yang masih ingat syaratnya apa? Uji Harus, normalitas. harus diuji normalitas terlebih dahulu. Kalau misalnya datanya normal, berarti uji yang saya lakukan apa? Uji non parametrik. Kalau tidak normal. Begitu ya. Nah, di dalam analisa bivariat yang kaitannya dengan uji hubungan atau uji asosiatif ataupun korelatif, sebenarnya banyak macamnya. Di sini hanya beberapa saja yang mungkin saya akan sampaikan. Yang pertama, ya, yang pertama ada namanya adalah uji chi-square, chi-square, ya, atau biasanya kalau penulisannya itu x kuadrat, gitu ya. Nah, hmm, ya. Nah, yang pertama adalah kita akan ngomongin chi-square. Atau kalau misalnya teman-teman baca di beberapa literatur gitu ya, pasti penulisannya adalah gini, x kuadrat, gitu ya, penulisannya ya kalau pakai rumus. Nah, kapan sih saya melakukan ujinya adalah chi-square? Chi-square ini untuk menentukan uji asosiatif atau uji hubungan. Ya, ini syaratnya. Ini tujuannya ya. Untuk tujuannya untuk menguji hubungan dan skala ukur yang kita gunakan adalah nominal. Ya. Skala ukur yang digunakannya nominal. Jadi kalau misalnya skala ukurnya ordinal, skala ukurnya interval, skala ukurnya rasio, itu sudah pasti tidak bisa untuk digunakan uji chi-square ini. Nggak bisa. Contohnya kayak gimana, Pak? Contoh judul-judulnya atau bentuk datanya yang kayak gimana? Nah, yang pertama kita harus tahu dulu nih, makna nominal. Nominal ada yang masih ingat? Maknanya apa? Datanya yang kayak gimana? Ada yang masih ingat? Yang menunjukkan hanya Kategori. datanya kategori. Pasti kategori, karena kan kategori dibagi dua. Bagi dua. Ini tulisan saya ada kan? Di teman-teman. Ada Pak. Ada Pak, Ada yang nominal, ada yang ordinal. ordinal. Bedanya apa nominal sama ordinal? Kalau nominal hanya menunjukkan beda saja. Kalau ordinal, selain menunjukkan beda, dia pun juga menentukan Tingkatan. tingkatan. Nah, berarti kalau nominal berarti bentuk datanya harus
hanya menunjukkan beda saja. Contohnya apa? Data-data apa? Misalnya jenis kelamin, ya kan? Diagnosa medis, atau diagnosa keperawatan, gitu kan? Atau misalnya obat-obatan yang digunakan, sorry, ya, atau obat-obatan, ya kan kalau di rumah sakit gitu ya. Atau misalnya klinik gitu ya, atau misalnya pemeriksaan penunjang yang digunakan. Nah, itu kan hanya menunjukkan beda gitu. Ya. Jadi misalnya contohnya adalah gini ya. Teman-teman ingin mengetahui kan, ya, hubungan diagnosa keperawatan, nah, keperawatan dengan misalnya ya, obat-obatan yang digunakan misalnya tuh. Misalnya obat-obatan yang digunakan pada pasien digunakan pada pasien diabetes mellitus misalnya tuh ya. Diabetes mellitus di rumah sakit A misalnya tuh. Artinya kan ini ada dua hal ya variabelnya, diagnosa keperawatan dan obat-obatan. Iya. Instrumen yang teman-teman gunakan misalnya kalau model dengan judul kayak gini instrumennya adalah lembar observasi. Observasi. Jadi teman-teman punya lembar observasi ya yang menentukan misalnya diagnosa keperawatan sama obat-obatan. Jadi teman-teman bikin tabel gitu ya, misalnya di Excel, ini nomor respondennya. Kemudian nanti diagnosanya keperawatannya apa, misalnya gangguan ventilasi spontan, misalnya tuh ya. Nanti obatnya apa gitu. Kemudian misalnya gangguan sirkulasi spontan, nanti obatnya apa. Artinya teman-teman akan dapat datanya seperti itu. Dan kita tahu data tersebut dia bentuknya adalah nominal. Artinya dengan rencana penelitian tersebut kita bisa menggunakan ujinya adalah uji chi-square. Nah, gitu. Ya, itu yang pertama. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada nanti kita sekalian pas praktiknya ya, pas prakteknya. Itu yang pertama terkait dengan uji chi-square. Kemudian, bagaimana dengan uji korelasi? Uji korelasi ini dibagi jadi dua. Kalau tadi kan lebih ke arah lebih pasnya adalah uji hubungan ketika bentuk datanya adalah nominal ya. Uji hubungan pun juga bisa dilakukan ya dengan cara menguji korelasi. Nah, yang pertama secara teori kita ngomongnya gini dulu. Uji korelasi dibagi jadi dua. Ada yang tadi yang teman-teman sampaikan, ada parametrik dan ada yang non parametrik. Ada yang parametrik dan ada yang non parametrik. Kalau teman-teman tujuannya adalah ingin mencari korelasi, korelasi itu sama dengan keeratan hubungan. Ya, korelasi itu maknanya adalah keeratan hubungan. Dia sudah berhubungan, erat nggak sih hubungannya? Gitu. Nah, itu mencari korelasi, gitu ya. Jadi uji korelasi ini dia dilihatnya juga sama berdasarkan skala ukurnya. Karena dari skala ukur ini pun juga akan masuk apakah dia parametrik atau dia non parametrik. Nah, kalau parametrik uji yang digunakan apa? Uji yang digunakan adalah korelasi persen. Gitu ya. Tapi kalau yang non parametrik yang digunakan banyak.
Yang pertama ada Spearman Row. Yang kedua ada yang namanya Kendall Town. Ya. Yang ketiga ada yang namanya Somerdi. Ya, ada Somerdi yang hari ini kita pelajari. Selain ini ada ada yang namanya Gamma gitu ya. Kendall Town juga dibagi A, B, C gitu ya. Tapi ini saya membahasnya hanya yang sering kita gunakan saja gitu ya. Saya tidak akan terlalu dalam gitu. Nah, apa perbedaannya gitu ya antara non parametrik ini atau ketiga uji ini ya, ketiga uji ini dengan tadi yang chi-square. Perbedaan yang pertama adalah Spearman, Kendall, atau Somerdi skala ukurnya adalah ordinal. Kalau misalnya teman-teman judulnya adalah hubungan PK dengan ketepatan, misalnya ketepatan penentuan diagnosa keperawatan pada pasien diabetes mellitus di ruang medikal bedah gitu misalnya ya. Berarti kan yang satu misalnya yang terkait dengan PK ya. PK. Berarti kan PK itu ada tingkatan ya. 1 2 3 4. Berarti itu udah pasti menunjukkan PK ini adalah skalanya adalah ordinal. Gitu. Kemudian ketepatan penentuan diagnosa, berarti kan nanti hasilnya tepat dan tidak tepat berdasarkan lembar observasi begitu ya. Nah, tepat dan tidak tepat ini atau ketepatan ini sebenarnya tergantung pemahaman nanti teman-teman di dalam penelitian. Ini ketepatan ini bisa bermaknanya nominal atau bisa bermaknanya ordinal. Nah, kalau misalnya maknanya nominal, menurut teman-teman, ini mau dihubungkan nih PK dengan ketepatan. Menurut teman-teman, bisa nggak pakai chi-square? Bisa nggak? Nggak apa-apa, jawab aja. Salah juga nggak apa-apa. Ya, jawabannya nggak bisa. Artinya kalau misalnya ada salah satu yang bentuknya adalah ordinal, maka tidak bisa menggunakan chi-square. Jadi pilihannya apa? Pilihannya yang antara tiga ini. Gitu. Ya, apalagi kalau misalnya ini pemahaman di dalam penelitian teman-teman ketepatan ini mempunyai makna ordinal, udah jelas. Nggak bisa kita pakai chi-square. Bisanya pakai antara tiga ini. Begitu, ya. Gitu. Perbedaan antara chi-square dengan Spearman, Kendall sama Somerville. Yang pertama adalah berbeda pada skala ukurnya. Gitu ya. Ini ordinal, kalau tadi nominal. Bagaimana kalau korelasi persen? Kalau korelasi persen berarti kan datanya kalau tidak rasio ya interval. Gitu ya. Interval. Dan yang jelas harus normal datanya. Harus normal dulu, berarti harus uji normalitas dulu. Kalau normal baru kita lakukan uji korelasi persen. Itu langkahnya. Jadi yang pertama adalah perbedaannya adalah skala ukur gitu ya untuk mengekskludkan uji mana nih yang bisa saya gunakan. Gitu ya. Lanjut lagi nih, karena ini kan ada tiga ya, Spearman, Kendall sama Sommer. Bedanya apa? Kalau misalnya kita lihat di sini ya di PowerPoint. Nah, ini saya lewat. Ini nanti saya bahas. Ini nanti teman-teman bisa baca. Ini gambar. Ya, teman-teman bisa memperhatikan Spearman, Kendall sama Sommer. Yang pertama yang Spearman. Di Spearman di situ tabelnya guru 1 sama guru 2. Ada yang stikernya pakai kuning dan ada stikernya warna biru. Ini punya makna apa? Maknanya adalah teman-teman bisa menggunakan Spearman Row ya. Yang pertama datanya harus ordinal.
dan teman-teman tujuan penelitiannya adalah mencari keeratan hubungan gitu ya. Persyaratan yang ketiganya untuk menentukan bisa nggak nih menggunakan Spearman, yaitu adalah subjek yang digunakan di dalam penelitiannya berbeda. Misalnya tadi teman-teman pingin melihat si perbedaan gitu ya, perbedaan atau hubungan gitu ya. Kalau ini contohnya gini ya. Eh Misalnya bayangannya gini. Ini hanya umum dulu ya, belum masuk ke keperawatan biar gampang dulu. Contohnya gini, misalnya kami dosen gitu ya, ada dua dosen nih, ngajarnya sama, ngajarnya tentang biostatistik. Materi yang diberikan sama, misalnya tentang analisa deskriptif misalnya tuh ya. Saya dan juga Bu Nuni tuh ya, nggak tahu lah Bu Nuni udah masuk belum ya di teman-teman. Misalnya ada dua dosen nih gitu. Kemudian kemudian eh kami ngasih ujian gitu ya, ujian tentang analisa deskriptif. Misal guru satunya saya, guru duanya adalah Bu Nuni misalnya tuh. Kemudian kami sama-sama ngasih tes, kemudian kami mendapatkan hasil. Dapatlah hasil guru satu dan hasil guru dua. Artinya subjeknya berbeda gitu ya. Ada perbedaan subjek ini, maka kita bisa menggunakan Spearman. Contoh lain lagi misalnya tuh ya. Saya ingin melihat ya, melihat antara PK1 sama PK2 begitu ya, dengan kuesioner yang sama. Saya ingin ngelihat nanti hasilnya bagaimana sih, arahan dari PK1 sama PK3 sama PK4 arahannya bagaimana? Ada keterikatan nggak gitu ya antara dua variabel itu atau dua subjek itu. Nah, ketika ada dua subjek yang berbeda itu ya, maka kita bisa menggunakan Spearman. Pemaknaan yang lain, Spearman ini untuk melihat kesesuaian dari data gitu. Jadi apa yang diajarkan tuh udah sesuai nggak, udah sama nggak antara PK3 sama PK4 ibaratnya gitu ya. Itu yang Spearman. Bisa dipahami ya. Jadi subjeknya beda. Pak, kalau misalnya subjeknya sama, saya pakai apa? Kalau subjeknya sama, kita pakainya adalah kendal tahu. Kalau teman-teman masih ingat kemarin saya pernah mengajarkan tentang berpasangan, sampel yang berpasangan gitu ya. Nah, sampel yang berpasangan tuh ya sama gitu ya, yang sama. Misalnya teman-teman kayak judulnya dulu gini. Ada judulnya tuh adalah hubungan ya. Hubungan jalan sehat dengan kebugaran misalnya tuh. Jadi ya, dari judul itu kita bisa tahu oh si peneliti ini ingin melihat hubungannya antara jalan sehat dengan kebugaran. Misalnya apakah dengan jalan sehat bugar, apakah ada hubungannya atau tidak. Bukan uji pengaruh ya, tapi adalah uji hubungan di sini ya. Tujuan penelitiannya itu misalnya, artinya dia akan melihat nilai kebugaran awal dan dia akan melihat kebugaran akhir misalnya tuh ya. Artinya data yang didapatkan dari subjek yang sama. Karena subjeknya sama, jadi yang pasnya adalah kendal tahu. Gitu. Itu salah satu ngebedain. Jadi pemaknaannya, perbedaan antara Spearman sama kendal tahu adalah dari subjeknya. Kalau Spearman subjeknya ada dua, kalau kendal tahu subjeknya ada satu. Gitu. Itu dari perbedaannya dulu. Kalau persamaannya apa? Persamaannya adalah dia sama-sama jenis datanya adalah ordinal. Gitu. Ya. Itu perbedaan antara Spearman sama yang kendal tahu. Nanti kita coba bagaimana nanti penggunaan di SPSS ya. Nah, bagaimana dengan Somerti? Nah, kalau Somerti ini ya, ini memperlihatkan kalau misalnya teman-teman dilihat tuh di gambar,
Ini ada A sama B. Maknanya A sama B ini tuh adalah variabelnya. Variabel independen sama variabel dependen. Kalau kedudukannya variabel A sama B ini sama, artinya misalnya sama-sama mempengaruhi dan sama-sama dipengaruhi. Contohnya misalnya gini. Ketika teman-teman ya, kalau menurut saya mau nanya dulu nih, menurut teman-teman, pengetahuan dan sikap. Misalnya contohnya variabel pengetahuan sama variabel sikap. Ketika variabel pengetahuan sikap ini, menurut teman-teman pengetahuan itu bisa mempengaruhi sikap nggak? Bisa. Sikap Bisa. bis, sikap bisa mempengaruhi pengetahuan? Bisa. Bisa. Artinya sama-sama saling mempengaruhi, saling ada keterkaitan. Artinya posisinya simetris. Jadi makanya di sini bisa katakan A-nya mendirect B dan B mendirect A. Jadi sama-sama saling mempengaruhi begitu. Ketika variabelnya sama-sama saling mempengaruhi, maka uji yang digunakan adalah uji Somerville. Gitu. Skala ukurnya apa? Skala ukur yang digunakannya adalah ordinal. Gitu. Ya, teman-teman ya. Bisa ya? Bisa dipahami dulu. Ini masih teorinya, nanti kita ke praktiknya. Bagaimana praktiknya mah gampang ya, SPSS-nya mah. Nah, jadi itu perbedaan antara chi-square, antara Pearson, antara Spearman, antara Kendall-Tau, dan juga Somerville. Gitu ya. Nah, kita balik lagi nih ke chi-square. Tadi saya kelupaan ya, ininya ketinggalan. Nanti ada beberapa cara interpretasi chi-square tergantung dari skalanya. Ya. Nanti bagaimana cara bacanya nanti kita akan lihat ya. Tapi sebelum itu saya mau bacain dulu gitu ya supaya nanti pada saat kita mempraktikkan teman-teman ada bayangan. Di sini dikatakan bentar. Nah, eh jadi bentar. Ah, ah. Sebentar ya. Nah, maksudnya gini ya yang interpretasi chi-square ini. Jadi tadi ya chi-square. Saya balik lagi ke chi-square, sorry. Tadi kelupaan saya. Balik lagi ke chi-square. Chi-square tadi kalau misalkan kita lihat ya atau misalnya nanti hasilnya kayak gimana sih? Biasanya kalau chi-square itu kita sebutnya dengan tabel kontingensi. Sebenarnya ya kalau secara teori. Artinya nanti hasilnya pun juga dia pasti bentuknya adalah tabel. Tabel ini ya berarti terdiri dari apa? Variabel dependent dan variabel independent. Dan jadi kalau misalnya bentuk tabelnya dia akan gini. Misalnya variabel dependentnya adalah tentang jenis kelamin ya. Jenis kelamin dan juga misalnya adalah riwayat penyakit. Riwayat penyakit.
Jenis kelaminnya terdiri dari apa? Jenis kelaminnya terdiri dari laki-laki dan perempuan. Misal, ada dua ya. Ada jenis kelamin, jenis kelaminnya laki-laki sama perempuan. Nggak ada kan ya yang waria gitu kan? Nggak ada. Nah, kalau apa namanya riwayat penyakit, misalnya saya riwayat penyakitnya pakai sistem misalnya tuh ya. Saya punyanya di lembar observasi saya cuma dua. Misalnya adalah kardiovaskuler sama respirasi. Gitu. Artinya kalau misalnya modelnya kayak gini, karena ini ada dua dan ini ada dua, berarti kita sebutnya adalah tabel 2 kali 2. Ya, 2 kali 2. Kalau misalnya kita balik ke sini, ya, balik ke sini, mana yang bisa 2 kali 2? Nah, berarti 2 kali 2 nanti cara bacanya di bagian yang namanya ada Fisher exactness gitu. Jadi makna 2 kali 2 tuh itu, ya. Ini 2, ini 2. Kalau 3 kali 2 berarti di sini ada lagi, ya. Atau kita balikin lah, ini riwayat penyakit biar nggak bingung. Di sini riwayat penyakit, di sini jenis kelamin. Di sini perempuan, di sini laki-laki. Riwayat penyakitnya misalnya ada kardio, kemudian respiratori, kemudian ada neurologi. Berarti kalau dilihat dari tabel ini nama tabelnya adalah 3 kali 2. Itu pemaknaan 2 kali 2, 2 kali 2, 2 kali 2 ini. Atau 3 kali 2, atau 3 kali 4. Gitu ya, itu maknanya. Supaya nanti nggak bingung. Ya, dapatnya data berdasarkan kategori dari hasil ukurnya. Gitu. Nah, ini teman-teman di tempat saya lagi azan maghrib. Mau istirahat dulu? Bisa ada yang mau sholat dulu? Mangga. Mau berapa menit? Mau berapa menit? 15 Izin menit. 15 menit mungkin cukup. Oke, mangga. Baik, kalau gitu mangga teman-teman. Barangkali ada yang mau sholat maghrib dulu, silahkan. 15 menit nanti kita masuk lagi. Ya, Pak, makasih. Terima kasih, Pak.
Ya, Ya, mau ke masjid nggak? bisa dulu ya.